Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video harmonisasi sains dan agama. Nama saya Meka Adelia dengan NIM 20424055 dari Prodi PIAUD. Perkembangan sains yang luar biasa menghasilkan kebenaran ilmiah yang bebas nilai. Sains memberikan kebenaran, tapi tidak tahu bagaimana menggunakan kebenaran tersebut dengan bijak. Sains adalah kebenaran tanpa kebijaksanaan dan nilai. Pada saat inilah agama tampil. Manusia pada dasarnya berupaya mencari dan menuntut makna, nilai, dan perhatian yang tidak dapat diberikan oleh sains. Agama dapat memenuhi harapan dan tuntutan manusia tersebut. Kegagalan upaya integrasi sains dan agama selama ini karena sains empiris menolak semua dimensi interior berdasarkan dua alasan utama. Pertama, adanya anggapan bahwa semua jenis pengetahuan yang masuk pada ranah interior seperti transendental, mistik, dan lain sebagainya tidak ada yang real dan tidak dapat dijelaskan serta direduksi oleh pengetahuan objektif sains yang bersifat atomistik atau holistik. Kedua, validasi hanya dapat dilakukan oleh sains empiris, sedangkan jenis pengetahuan lain tidak dapat divalidasi karena bersifat subjektif, personal, dan emosional. Kedua alasan tersebut bagi Wilber adalah salah dan tidak dapat diverifikasi. Keduanya menjadi penghalang yang besar untuk integrasi sains dan agama. Menurut Hicks, salah seorang figur sentral dalam filsafat analitik, yaitu Hilary Putnam, berupaya mengembangkan sebuah rekonsiliasi sains dan agama dengan cara menghilangkan dimensi metafisik dari agama. Pandangan Putnam yang bersifat kontradiktif tersebut adalah sebagai upayanya menghindari apa yang disebut Hicks dengan metafisika analitik dan saintik. Menurut Wilber, eksistensi empat kuadran dapat dibuktikan dengan banyak data, baik itu empiris, fenomenologis, lintas budaya, maupun kontemplatif. Oleh karena itu, pada dasarnya penolakan sains empiris terhadap validitas dan semua bentuk pengetahuan ranah interior adalah penolakan terhadap dirinya sendiri. Metode ilmiah pada dasarnya secara umum terdiri dari tiga bentuk dasar pengetahuan, yaitu perintah, pencerapan, dan pembenaran atau penolakan. Apabila ranah pengetahuan interior juga dapat memberikan tiga bentuk dasar cara memperoleh pengetahuan tersebut, maka tentu saja alasan penolakan validitas pengetahuan interior terbantahkan dengan sendirinya. Struktur ranah interior mencakup tidak hanya latar belakang
tentang konteks kultural yang mendalam, struktur linguistik intersubjektif, konsensus, norma, dan etika, tapi juga analisis data objektif yang menggunakan logika, statistika, dan matematika. Semua struktur tersebut tidak dapat ditemukan dalam ranah pengetahuan eksterior, empiris, dan sensoris. Oleh karena itu, pengetahuan interior, subjektif, dan intersubjektif, dan ranah sisi kiri tidak dapat direduksi ke dalam ranah eksterior dan empiris. Kritik terhadap pemikiran Ken Wilber. Menurut Moritz Jaeger, Wilber tidak terlalu diperhitungkan dalam humaniora, kecuali dalam studi agama. Meskipun ia sangat banyak melakukan riset humaniora dan hard sciences, Wilber telah banyak membangun sintesis yang menarik dari kedua jenis keilmuan tersebut, khususnya tentang sains dan agama. Keduanya ibarat dua sisi uang koin. Batas antara sains dan agama tidak dapat dilihat secara jelas. Analisis Wilber tentang relasi sains dan agama termasuk filsafat sangat normatif, bahkan sangat normatifnya dengan kajiannya terhadap persoalan lain. Wilber meskipun mendalami psikologi humanistik tentang kesadaran manusia, dengan penguasaan filsafat Barat dan Timur yang cukup dalam, mampu memadukan dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas Timur dengan sains modern. Penekanannya untuk mengkaji dan memahami kembali dimensi esoteris dari agama-agama besar dan konsep integralismenya dalam menganalisis semua dimensi kehidupan termasuk sains perlu menjadi perhatian tersendiri baik bagi kaum intelektual maupun pemuka agama. Pandangan integrasi Wilber di atas yang menekankan bahwa agama yang dimaksud adalah sisi esoteris atau spiritualitas. Berdasarkan penelitian Eugland, salah satu model relasi sains dan agama menurut saintis di Amerika adalah model integrasi. Hal yang menarik dari model integrasi ini adalah perlunya mendefinisikan kembali agama. Salah satunya adalah penekanan pada aspek spiritualitas agama. Meskipun sebagian besar cenderung kembali kepada bentuk agama yang asli, menurut Segura, konsep integrasi sains dan agama Wilber memiliki kerancuan kategori dan kontradiksi metode dengan cara pengetahuan sekular dan tradisional. Integrasi sains dan agama Wilber adalah integrasi sains modern dengan agama pra-modern. Agama pra-modern cenderung menentukan dan mengatur sains dan seni, sedangkan sains modern cenderung mengatur agama dan seni. Oleh karena itu, istilah integrasi tidak tepat digunakan Wilber. Konsep Wilber tentang relasi sains dan agama lebih tepat disebut dengan regresi. Sains modern dan agama pramodern adalah dua ranah dan elemen yang memang berbeda dan sepenuhnya tidak sesuai. Berbeda dengan Segura, Justin Diperna memandang bahwa kacamata integral yang digunakan Wilber, setidaknya dalam tulisannya bersama Saint Hergens, mengajukan
suatu proposal yang sukses dan sangat berkesan bagi integrasi komprehensif antara sains dan agama. Dari beberapa pandangan tersebut jelas bahwa pendekatan integral merupakan pendekatan utama yang digunakan Wilber, termasuk dalam menganalisis potensi integrasi sains dan agama. Wilber sebagai seorang postmodernis tentu saja memiliki kesamaan dengan para pemikir postmodernisme lainnya yang cenderung mengkritik atau bahkan mendekonstruksi modernitas. Salah satu kecenderungan postmodernisme yang lain adalah sangat menonjolkan nilai-nilai spiritualitas dan tidak begitu memberikan apresiasi kepada agama yang telah diakui eksistensinya. Teosofi adalah salah satu contoh spiritualitas tersebut. Teosofi sebagai sebuah tradisi esoterik dan New Age tidak mengabaikan sains, bahkan menganggap dirinya sebagai sebuah agama yang scientific religion, dan sains yang religious science. Dengan kata lain, teosofi adalah sinkretisme antara sains dan agama. Menurut Wilber, agama dalam pengertian agama yang telah memiliki kemapanan cenderung sulit untuk menerima sains. Sementara itu, spiritualitas sangat mudah menerima sains. Pandangan tersebut tentu saja memiliki kelemahan, karena sesungguhnya menurut hemat penulis, Wilber tidak begitu memahami semua agama termasuk Islam. Hal tersebut terbukti ketika ia mengkritik pertentangan kitab suci dengan penemuan sains. Ia tidak menyinggung sedikit pun Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ia hanya merujuk Injil dan kitab suci agama Buddha serta Hindu. Inilah kelemahan Wilber yang dalam analisisnya megeneralisasikan semua agama. Pandangan yang berbeda, spiritualitas agama baru, New Age Spirituality, dikemukakan oleh Steve Bruce. Ia lebih cenderung berpendapat bahwa New Age lebih dekat kepada agama daripada sains. Ia beralasan bahwa sains abad baru, New Age Science, tersebut adalah sebagai pengetahuan esoteris dan mistis. Apabila dilihat secara sepintas, sains abad baru memang sejalan dengan sains secara konvensional. Hal tersebut tentu saja akan berbeda jika sains dipahami tidak sebagai seperangkat kesimpulan tentang fenomena alam, tapi juga merupakan serangkaian dari prinsip-prinsip penemuan dan pengujian. Spiritualitas memang pada dasarnya terfokus kepada makna, kebenaran subjektif, kebahagiaan, transendensi. Ia lebih mengutamakan pengetahuan yang bersifat internal. Pada sisi lain, sains lebih fokus pada objektivitas, pengetahuan dunia eksternal, penemuan empiris, dan informasi. Berdasarkan teori integralnya Wilber, kedua ranah inilah yang menjadi objek integrasinya, yaitu ranah esoteris spiritual dengan ranah eksoteris material. Sebagai sebuah pemikiran, konsep Wilber tentang integrasi sains memang patut untuk dipertimbangkan dan dijadikan rujukan, meski tentu saja tidak luput dari kelemahan.